tetap namanya, menjelaskan beberapa hal terkait pengelolaan lingkungan hidup pasca Undang-Undang CK. Dan kami mengerti ya semangat Undang-Undang CK ini untuk kemudahan investasi dan segala macam bentuk pengelolaan lingkungan hidup, prinsipnya tentunya kita kedepankan, dan untuk proses-proses diharapkan memang jauh lebih cepat dengan banyaknya deregulasi dan penyederhanaan peraturan. Dan kami apresiasi tentunya bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang CK ini, deregulasi maupun penyederhanaan peraturan itu dilaksanakan dan SOP-SOP juga tetap dijalankan dengan prinsip-prinsip keberhasilan dan juga prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Tadi kita mendapatkan penjelasan dari Bu Vivin ya, target-target penyelesaian beberapa izin antara 7 hari, 14 hari. Tapi saya dalam hal ini ingin mendapat penjelasan mungkin yang lebih jelas. Mungkin ini kan ada beberapa Direktorat Jenderal juga yang menangani perizinan ini. Dan karena kami juga mendapatkan masukan dan keluhan sebenarnya juga dari perusahaan-perusahaan swasta yang mengeluhkan bahwa proses perizinan ini agak terkesan memang lama karena satu dan lain hal. Ya kita ketahui setelah diundangkannya Undang-Undang CK ini, banyak kewenangan LHK itu yang sebenarnya membesar. Ya banyak proses-proses perizinan yang tadinya di daerah sekarang terpusat di KLHK. Sehingga SDM di KLHK ini ya mungkin masih kurang untuk menindaklanjuti banyaknya permintaan proses perizinan. Ya, ini saya yakin ya masalah SOP ini dijalankan sebaik-baiknya, itu kita mengerti. Tapi ada persepsi, ada keluhan bahwa ini karena mungkin kasus yang mau mengajukan izin ini numpuknya begitu banyak sehingga prosesnya terlalu sangat panjang, backlognya udah terlalu panjang karena banyak sekali, karena kekurangan orang di KLHK yang bisa menangani proses ini. Jadi kami meminta nanti penjelasan mungkin untuk segala macam persetujuan izin ya, apakah itu persetujuan lingkungan, AMDAL dan lain sebagainya, minta penjelasan dari Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Kegiatan PDLUK, dari Direktorat Jenderal PKTL, khususnya mengenai gambaran tata waktu yang diperlukan untuk satu proses. Kita pengen tahu, kita buka begini, saya yakin ini pasti banyak sekali dan oleh sebab itu mungkin terjadi banyak sekali backlog dari sisi pengajuan izin. Kemudian berikutnya tadi dari PPKL, ya saya memperhatikan beberapa paparan mengenai sistem pemantauan kualitas lingkungan secara kontinu. Apakah itu air quality atau kualitas air, tapi juga sistem pemantauan emisi dan industri yang wajib dipasang oleh perusahaan-perusahaan swasta. Tadi saya menggarisbawahi, makanya itu industri atau perusahaan. Ya, kalau kita lihat dari sekian banyak industri dan baru sekitar 400 sekian perusahaan yang mengajukan pemasangan sistem pemantauan, dan baru kalau nggak salah tadi cuma 200-an perusahaan yang memang sudah terintegrasi. Ya, pertanyaan saya ini tindak lanjutnya seperti apa? Kalau memang itu ada suatu kewajiban, kenapa baru sedikit sekali perusahaan yang menerapkan sistem pemantauan industri? Juga sama halnya dengan sistem pemantauan emisi. Ya, ini emisi ini biasanya kan urusannya sama PLTU, tapi saya tadi juga beberapa industri lain, industri pengolahan lainnya yang memang rentan terhadap kebocoran emisi. Saya lihat tadi juga angkanya juga masih
sangat sedikit. Kalau kita buka berapa banyak perusahaan swasta BUMN di sekian industri tersebut, ini baru bagian kecil yang menerapkan kewajiban untuk memasangkan sistem pemantauan emisi yang terintegrasi ke KLHK. Tindak lanjutnya ini seperti apa? Ya. Kemudian saya apresiasi masalah tadi pemantauan kualitas lingkungan seperti kualitas udara dan kualitas air. Ya, tadi saya minta cek secara acak mengenai jalannya sistem tersebut, dan ternyata memang cukup update. Ya, sistem kualitas udara itu terpantau per hari ini di sekian provinsi yang tadi kami cek. Tapi tadi untuk kualitas air ada beberapa daerah yang terakhir diupdate itu beberapa bulan yang lalu. Nah ini, ya, apakah ini memang alasan operasional, alatnya rusak atau gimana? Kemudian saya ingin mengetahui ini kelanjutan untuk pemasangan alat-alat ini seperti apa. Karena selain di kota-kota besar, di provinsi, tadi saya menyambut baik, memang idealnya di setiap kabupaten kota, tapi juga mungkin pusat-pusat industri, pusat-pusat kawasan industri yang memang intensif pembakaran, apakah itu energi, ataupun potensi-potensi pencemaran lainnya yang bisa berdampak terhadap kualitas lingkungan itu. Mohon kita mau tahu target-targetnya ke depan, ya, seperti apa. Dan ini saya rasa akan menjadi bahan yang menarik untuk rekomendasi Panja. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kita lanjutkan tadi setelah Pak Azikin ke Pak Hanan. Maaf tadi Pak Hanan saya potong sedikit. Terima kasih. Silakan Pak Hanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.